Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bevada Revolusi dengan NIM 20061110001 kelas 2B. Saya akan melakukan percobaan mengenai perpindahan kalor. Sebelumnya, apa sih perpindahan kalor itu? Nah, perpindahan kalor merupakan perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Perpindahan kalor memiliki 3 mekanisme dasar. Yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, dan yang ketiga, radiasi. Untuk mengetahui apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi, mari kita melakukan percobaannya. Untuk percobaan yang pertama yaitu konduksi. Mari kita lakukan percobaannya. Alat dan bahan. Yang pertama, 1 buah batang logam, lebih baik dari aluminium ya teman-teman. Kemudian 1 buah spidol, lalu 5 buah paku, 1 buah lilin, 1 buah korek api, 1 buah stopwatch, dan tatakan. Aku tatakannya pakai kaleng dan bisa diganti dengan tumpukan buku atau yang lain. Untuk cara kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan peralatan yang akan digunakan. Setelah itu, tandai batang logam dengan interval jarak sepanjang 3 hingga 4 cm sebanyak 5 kali. Seperti ini ya teman-teman wujud dari batang logam yang telah ditandai dengan spidol. Setelah itu, nyalakan lilin, tunggu hingga mencair, kemudian teteskan pada batang logam yang mana tepat di atas tanda yang telah kita buat tadi. Setelah lilin diteteskan pada batang logam, kemudian tempelkan ujung payung paku pada lelehan lilin dengan segera. Kemudian biarkan hingga lelehan lilin tersebut mengeras. Lakukan berulang kali hingga 5 paku habis dan menempel tepat pada logam. Seperti ini ya. Langkah selanjutnya, siapkan tatakan, kemudian letakkan batang logam dengan posisi ujung paku di bawah. Lalu, nyalakan lilin dan letakkan di bawah batang logam tepat di ujung batang logam. Nyalakan stopwatch pada saat api menyentuh batang logam. Kemudian, amati apa yang terjadi pada paku dan catat waktu yang dibutuhkan setiap paku terjatuh. Paku pertama jatuh pada detik ke-16. Paku kedua jatuh pada saat detik ke-41. Paku ketiga jatuh pada menit ke-1 38 detik. Sedangkan paku keempat jatuh pada 7 menit 38 detik. Namun, paku kelima sangat sulit sekali untuk terjatuh karena jaraknya yang cukup jauh dengan api dari lilin tersebut. Akhirnya, paku kelima jatuh pada menit ke-14 28 detik. Untuk percobaan yang kedua yaitu konveksi. Alat
dan bahan. Alatnya 1 buah panci, 1 buah kompor, dan bahannya potongan kertas secukupnya dan air secukupnya. Untuk cara kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu, masukkan air secukupnya dan potongan kertas ke dalam panci. Kemudian, nyalakan kompor dan panaskan panci di atas kompor yang menyala hingga mendidih. Setelah bahan yang ada di dalam panci mendidih, amati peristiwa yang terjadi pada potongan kertas. Kemudian catat hasil pengamatan apa yang terjadi pada percobaan tersebut. Dan untuk percobaan yang ketiga yaitu radiasi. Alat dan bahan. Alatnya yaitu 1 buah kompor, potongan karton sebanyak 3 potong dengan ukuran 5x20 cm, kemudian stopwatch, dan bahannya margarin. Untuk cara kerja adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, oleskan margarin secukupnya pada karton dengan ukuran 5x20 cm. Lakukan hal tersebut pada karton yang lain ya. Lalu, letakkan potongan karton di samping api pada kompor dengan jarak 4 cm. Jangan lupa hitung menggunakan stopwatch waktu yang dibutuhkan margarin agar meleleh. Waktu yang dibutuhkan untuk lelehan pertama margarin adalah 1 menit 8 detik. Untuk jarak 8 cm. Ulangi kembali mengoleskan margarin secukupnya pada karton. Kemudian letakkan potongan karton tersebut di samping api pada kompor dengan jarak 8 cm. Lalu hitung kembali menggunakan stopwatch. Nah, waktu yang dibutuhkan dalam mencairnya margarin dengan tetesan yang pertama yakni 3 menit 24 detik. cm. Dan ulangi langkah yang serupa dengan mengoleskan margarin secukupnya pada karton. Kemudian letakkan potongan karton tersebut di samping api pada kompor dengan jarak 12 cm. Jangan lupa hitung menggunakan stopwatch kembali waktu yang dibutuhkan. Untuk percobaan jarak 12 cm ini dibutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk tetesan pertama margarin jatuh pada menit ke-9. Setiap percobaan jangan lupa dicatat dan buat laporannya ya teman-teman. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, konduksi merupakan perpindahan kalor melalui zat penghantar tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat tersebut.
Perpindahan kalor dengan cara konduksi pada umumnya terjadi pada zat padat. Suatu zat dapat menghantarkan kalor disebut konduktor, seperti berbagai jenis logam. Sedangkan zat penghantar kalor yang buruk disebut isolator, pada umumnya seperti benda-benda non-logam. Yang kedua, konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Pada umumnya, zat penghantar yang dipakai berupa zat cair dan zat gas. Kalor berpindah karena adanya aliran zat yang dipanaskan akibat adanya perbedaan massa jenis atau berat jenis. Massa jenis bagian yang dipanaskan akan lebih kecil daripada massa jenis bagian zat yang tidak dipanaskan. Seperti halnya air yang mendidih pada saat direbus. Dan yang ketiga, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Pancaran kalor hanya terjadi dalam gas atau ruang hampa. Misalnya, penghantaran panas matahari ke bumi melalui ruang hampa udara. Alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pancaran kalor yang dinamakan termoskop. Sekian video yang dapat saya lakukan dan saya sampaikan dalam praktikum kali ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Instrumen Laboratorium yang diampu oleh Bapak Bagus Rahmat Wijaya, SPD MPD. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Bagus Rahmat Wijaya yang telah membimbing saya dalam 1 semester. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dan perilaku ataupun tindakan praktikum yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.